Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekaligus sekalian yang saya muliakan, hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya akan membahas mengenai apa yang segera akan kita jelang, yaitu hari Asyura dan beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura untuk menjadi pembelajaran dalam diri kita sekalian. Insyaallah mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa fakin muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi sayyidil habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Asy Bakar bin Salim wa sulim wa furim tumar sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Alim al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu hari penting dalam Islam. Namanya hari Asyura. Ya, hari Asyura itu adalah hari yang mulia dari sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejak zamannya Nabi Adam tuh hari Asyura udah selalu menjadi hari yang dianggap penting. Jadi dari kalangannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Yusuf, zamannya Nabi Sulaiman, zaman seluruh nabi nih tahu bahwa hari Asyura adalah hari yang penting. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan rahmat, hidayah, kasih sayang, pemberian, hadiah, kesembuhan bagi yang sakit, terijabahnya hajat bagi yang punya hajat pada hari Asyura tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha dermawan. Nah, zat kalau dermawan tuh suka ngasih.
Nah, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasihnya lebih banyak daripada pada waktu-waktu yang lain. Nah, ini adalah hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada para hamba-hambanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hari Asyura itu yang sangat dikenal adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun. Karenanya kaum Yahudi, orang-orang Yahudi itu selalu saja juga memuliakan hari Asyura. Nabi bahkan mensunnahkan adanya puasa pada hari Asyura dan melihat ternyata orang-orang Yahudi juga pada puasa nih kalau hari Asyura. Nabi nanya, "Lima tasumuna fi hadzal yaum?" Nabi nanya sama orang Yahudi, "Kenapa sih kalian pada puasa nih hari Asyura?" Kalau Nabi sih memang puasa. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa hari Asyura nih dulunya wajib. Baru ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua dari Hijriyah, Nabi Muhammad alaihissalam kemudian dengan perintah Allah menjadikan puasa-puasa yang sebelumnya wajib menjadi sunnah, termasuk puasa hari Asyura. Nah, Nabi lihat nih ketika Nabi tinggal di Madinah, lama-lama Nabi tahu, oh ternyata yang puasa hari Asyura bukan cuman kita nih orang Islam. Orang Yahudi ternyata juga puasa. Yang pasti sih perbedaan puasanya orang Yahudi sama orang Islam itu perbedaannya ada pada sahur. Kita kalau puasa sunnah sahur, orang Yahudi kalau puasa enggak pakai sahur. Makanya Nabi Muhammad bilang jangan tinggalin sahur, biar puasa kita beda sama puasanya orang Yahudi. Walaupun adik-adik misalnya kuat puasa nggak pakai sahur, kita sebaiknya kalau puasa jangan nggak sahur, sahur aja. Lumayan kan juga buat nambahnya kekuatan kita, deh ya. Puasa nggak pakai sahur tuh lemes. Pernah ngerasain nggak? Pernah nggak puasa Ramadan nggak pakai sahur? Pernah ya? Lemes nggak? Lemes saja belum lemes banget, aus. Iya bener, aus terutamanya ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, nah ini perbedaan puasa kita sama puasanya orang Yahudi. Sama, orang Yahudi juga kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, sama aja. Nah akhirnya Nabi nanya nih, kenapa sih kalian orang Yahudi puasa juga nih hari Asyura? Kalau kita puasa Ramadan kan mereka nggak puasa tuh Ramadan. Tapi kalau hari Asyura tuh barengan gitu, kita puasa dia puasa juga. Mereka bilang, fa innallaha qad sallama nabiyyana Musa fi hadzal yaum. Karena Allah telah menyelamatkan, fa innallaha qad najja Musa fi hadzal yaum. Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura ini. Kami berterima kasih Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura, maka kami bersyukur kepada Allah dan memuasakan hari Asyura ini sebagai bentuk kesyukuran kami atas Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel pada hari Asyura. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika mendengar itu, Nabi Muhammad bilang, nahnu aula bidzalik. Kita tentu saja lebih pantas lagi untuk mensyukuri keselamatannya Nabi Allah Musa. Karenanya kita juga memang perlu puasa pada hari Asyura. Cuman Nabi jadinya gini, lau adraktu sanatil atiyah, kata Nabi la sumtu ma'al Asyura at-tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya pengen puasa saya nih biar gak sama puasanya orang Yahudi. Saya mau puasa selain hari Asyura, saya mau puasain juga hari Tasu'a. Jadi puasa hari Tasu'a itu sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Hari Asyura tuh sunnahnya benar-benar kuat. Sampai-sampai
kalau buat istri tuh kan nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Nah, itu kecuali 2 hari tuh. Nah, adik-adik nanti kalau jadi istri ya, itu nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kenapa gitu? Takutnya kan kalau puasa jadi lemes, jadinya nanti nggak bisa ngurusin suami gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi nggak boleh nih kita puasa sampai bikin suami kita merasa nggak keurusan atau jadinya istrinya ogah-ogahan gitu. Jalanin kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, tapi dalam Islam itu istri tetap boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya hanya untuk 2 hari aja. Yaitu 1 hari Arafah, 2 hari Asyura. Kenapa gitu? Karena pentingnya puasa 2 hari ini. Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya, besok kamu gak usah puasa, nanti kamu lemes gak bisa ngurusin saya. Istrinya tinggal bilang sama suaminya, nah kamu juga bang mestinya puasa. Jadi saya gak harus masak besok. Abang juga mestinya puasa. Puasa hari Asyura itu kata Nabi Muhammad, Shaum yaum Asyura yukaffir dunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa setahun. Jadi saya sarankan teman-teman yang udah balik nih, kan udah punya dosa nih, jangan tinggal puasa hari Asyura. Nah, adik-adik yang belum balik gimana nih? Puasa apa gak puasa? Puasa juga. Niatin semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kalian. Dosa setahun dari orang tuanya dihapuskan Allah SWT karena puasa anaknya. Gitu kan? Ustazah berarti kalau anaknya udah puasa orang tuanya gak usah puasa. Kan dosanya udah diampunin sama puasanya anak kita nih, dia belum balik. Nah, itu juga orang tuanya tetap harus puasa. Kenapa? Nah, dosanya banyak. Belum tentu terhapuskan dengan puasanya anakmu. Nah, kamu juga mesti puasa. Kamu punya anak 3, 4 yang belum balik, kalau memang umurnya udah boleh puasa gitu ya, nah itu puasa juga gitu kan, biar jadinya terampunilah dosa-dosamu gitu teman-teman. Jadi puasa hari Asyura. Nah, Nabi Muhammad bilang kalau umur saya nyampe tahun depan saya bakalan puasain selain hari Asyura, hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 juga sunnah, meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyura. Kalau yang Asyura tuh jangan tinggal dah pokoknya, jangan tinggal aja. Nyesel kamu kalau ninggal puasa hari Asyura nyesel. Tapi kalau yang Tasu'a, ibarat kata kamu nggak bisa puasa hari Tasu'a, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu puasain tanggal 10 sama tanggal 11-nya. Gitu ya. Jadi kalau yang tanggal 9 kamu nggak bisa puasain, ya udah nggak apa-apa. Misalnya gitu lagi sakit nih, atau lagi bepergian nih, atau suami baru pulang nih kalau yang udah nikah nih kan, atau adik-adik nih, aduh nih pas tanggal segitu tuh tanggal 9-nya ada ujian nih, saya nggak bisa mikir kalau lapar, misalnya gitu. Ya udah dah, saya nggak puasa tanggal 9, saya puasa tanggal 10. Boleh, tapi nanti dilanjutkan, dilanjutkan dengan puasa tanggal 11. Ya Dek? Halo? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan selain daripada puasa yang memang sunnah pada hari itu, gitu ya, itu juga ada kebaikan-kebaikan lain yang perlu kita lakukan pada hari tersebut untuk membuat Allah nggak tega sama kita, biar kita disayangin sama Allah SWT. Saya lihatnya hari Tasu'a, hari Asyura ini kayak semacam hari kasih sayangnya umat Islam gitu. Kan kalau ada orang-orang tuh bilang tanggal 14 Februari itu katanya hari kasih sayang, ya kan ya? Nah nih, kalau kita umat Islam nih, hari kasih sayang kita adalah hari Asyura. Itu para bapak sunnahnya ngasih uang jajan lebih buat anak-anaknya. Langsung tepuk tangan.
Para orang tua nih, mintain. Ada hadisnya nih. Katanya Nabi Muhammad dan hadisnya sahih ya. Asyura ini yang sahih hadis tentang puasa sama tentang yang ini nih. Tentang at-tausi'ah alal iyal. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, man wassa ala iyalihi yawma asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah bagi keluarganya, meluaskan belanja, nambahin belanja, nambahin uang jajan buat keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Jadi ntar bilangin sama abahnya, sama papahnya, sama ayahnya, sama bapaknya, manggilnya apa? Sama abinya, sama papinya, sama apa lagi? Udah, sama Dedi. Ya, bilangin, ayah, kalau ayah kepengen rezeki ayah luas panjang tahun ya, hari Asyura ayah jangan lupa dah ngasih tambahan uang jajan buat kita ya. Kebeneran ya, mau ganti sepatu. Gitu ya. Wassa'allahu rizqah. Allah janji akan meluaskan rizkinya. Istri juga boleh minta gitu sama suaminya, ya. Anak boleh minta kayak gitu sama orang tuanya. Dan alhamdulillah kalau ayahnya udah ngerti, bapaknya udah paham, jadi nggak usah pakai diingetin, insya Allah ditambahin pada hari Asyura. Gitu. Nah terus kamu yang udah dapet nih tambahan nih, atau kamu punya nih misalnya uang pada hari Asyura, Dek, jangan dinikmati sendiri. Kalau kamu kepengen dapat kasih sayang Allah yang luas, yang banyak, kasih sama orang lain. Cari anak-anak yatim, teman-teman sekalian. Nah pada hari Asyura ini memang Allah SWT sunnahkan atau anjurkan kepada kita untuk menebar kasih sayang. Biar kenapa? Biar kamu juga dapat kasih sayang dari Allah SWT, karena kasih sayang Allah kepadamu itu mirip aja jatahnya sama bagaimana kamu berkasih sayang sama orang lain. Semakin kamu banyak ngasih sama orang, Allah pun juga akan semakin banyak ngasih sama kamu. Semakin banyak kamu sayang sama orang, Allah juga bakalan semakin banyak sayang sama kamu. Jadi orang yang pelit gak mau ngasih sama orang, Allah juga bakalan pelit juga sama dia kalau mau ngasih-ngasih. Jadi sebenarnya ketika kamu sedang pelit tidak mau memberi kepada orang lain, sejatinya kamu tidak sedang pelit kepada siapa-siapa selain pelit sama diri sendiri. Jadi sekalian, ada nih orang ceritanya nih, yang diceritakan di kitab-kitab nih ya. Ada seorang ibu-ibu punya anak-anak yatim banyak. Ibu-ibu nih suaminya udah meninggal, berarti dia janda. Punya anak-anak banyak, berarti anak-anaknya yatim dong, bapaknya udah meninggal. Dari sejak tanggal 8-9 tuh mereka udah berkurang, udah nipis, makanannya udah nggak ada gitu, udah sedikit banget. Tapi sama ibunya dia hemat-hemat aja. Anak-anaknya bilang, mama, ini mah beras kita udah mau habis mah. Mah, ini kita uangnya udah mau habis mah. Kata mamanya, tenang aja nak, bentar lagi hari Asyura. Nanti kita mau minta hari Asyura, nanti biasanya orang bakalan banyak ngasih kita. Nanti kita datengin tuh saudagar kaya tuh, pengusaha kaya yang punya toko sono tuh nak, kita mau dateng tuh. Dia orang baik tuh. Teman-teman sekalian, sampailah mereka udah ketunggu-tungguan hari Asyura. Pagi-pagi hari Asyura tuh udah siap-siap. Yuk mah, kita kan mau datang kan mah ke rumah orang itu. Iya yuk nak. Datang orang yang kebetulan baru habis buka toko. Tuh pagi dia lagi ribet gitu di saat datang si ibu-ibu sama bawa anak yatimnya ini. Banyak gitu beberapa orang. Dia bilang, Pak, hari ini hari Asyura Pak, jangan lupa. Oh iya,
Tapi ini baru buka toko nih, belum ada pemasukan, ntar datang lagi aja siang gimana? Oh gitu. Pulang deh tuh. Ya mah, tapi kan kita udah lapar mah, nggak ada makanan. Ya udah nah, nggak apa-apa, orang cuma nunggu beberapa jam aja. Ya udah deh, kita habisin aja dah. Sisaan tuh di kompor. Sisa-sisaan makanan. Udah tuh. Tunggulah mereka sampai siang. Siangnya si ibu bilang sama anak-anaknya yang kecil-kecil udah lemes. Ya udah deh, jangan semuanya pada ikut ya, deh yang gede-gede aja. Dan nih si ibu sama beberapa anaknya yang besar-besar berangkat ke situ. Dia baru lagi mau istirahat. Ya bu, ibu telat sih berapa menit nih, saya udah istirahat aja nih sekarang nih. Saya mau sholat, mau ini apa segala macem. Ibu datang lagi ntar dan udah sore. Sedih bener. Ya udah deh tuh pulang. Lemes. Mau pulang ke rumah. Gimana nih ketemu anak-anak? Ya udah pulang ke rumah aja, capek juga. Pulang nih ke rumah. Mana mah makanannya mah? Iya ntar sore. Ya mah, kita kan udah lapar. Ya udah ntar aja, tungguin bentaran nak, cuman berapa jam, udah nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, sampailah sore. Pas sore itu orang baru habis uangnya dipakai buat bayar-bayarin karyawan. Benar-benar habis uangnya. Ya ada sebenarnya dalam rumah gitu kan. Cuman ya males aja ngambilnya. Ya bu, duit saya baru aja nih saya pakai buat gaji karyawan. Besok gimana besok? Aduh sedih benar. Ya udah deh tuh. Namanya orang minta ditolak kayak begitu kan, mau gimana lagi? Jalan pulang. Rasanya mau pulang ke rumah tuh kayak gak tega banget, kebayangin anak-anaknya udah pada lemes. Ya udah deh. Kita nih sebenarnya bukan pengemis katanya si ibu nih sama anak-anaknya. Kita cuma nagih sama dia satu orang doang tuh karena emang kebiasaan ngasih hari Asyura. Ya udah deh kalau gitu. Nggak mau pulang sekarang, udah siapa aja dah. Siapa aja yang bisa ngasih kita terima gitu. Udah duduk tuh di pinggir jalan, ada orang lewat tapi kelihatannya kayak bukan orang mampu gitu. Ada orang lewat lagi, nggak minta, diem aja di situ. Akhirnya ada orang lewat naik kuda. Zaman itu orang kalau naik kuda tuh kayak orang naik Mercy gitu. Zaman sekarang, yang punya kuda tuh emang orang-orang kaya aja gitu. Jadi ini ada orang naik kuda, akhirnya dia bilang gitu. Dia bilangnya kayak gini, bahagia Asyura, dengan berkahnya hari Asyura, tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Si orang itu turun dari kudanya. Dia bilang, oh iya ya, ini hari Asyura ya bu ya, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dia bilang iya pak, ternyata orang itu orang Yahudi. Dia percaya sama Nabi Musa, tapi gak percaya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, hari Asyura itu hari mulia, bahkan dari sejak zamannya Nabi Adam. Makanya dia juga muliain hari Asyura itu. Oh ibu mau minta-minta nih, ayo bu ikut aja bu ke rumah saya bu, yuk. Si bapak itu kemudian nggak naik lagi di atas kudanya, di jalan samping kudanya sama ibu ini juga dibawa ke rumahnya dia. Ternyata orang mampu, orang kaya. Dia ngasih tuh, ngasih beras, ngasih ini, ngasih itu, ngasih segala macam, ngasih duit. Ibarat katanya duitnya juga 1 juta dikasih sama dia, sama berasnya, sama apa yang segala macam. Kira-kira cukup pula buat berapa lama gitu. Ini bu, aduh girang, seneng banget, alhamdulillah, makasih ya pak, makasih ya pak. Iya katanya gitu. Pulang si ibu ini, aduh seneng semua, anak-anaknya semua seneng, bisa buat berbulan-bulan. Itu makanan yang diberikan itu ya. Udah lagi seneng kayak begitu, mereka doa, ya Allah, sebagaimana orang ini telah menyelamatkan kami dari kelaparan, selamatkanlah dia ya Allah dari segala murkamu, dari segala bencana dunia maupun akhirat. Doanya keangkat di langit. Orang ini memuliakan hari Asyura, keangkat ke langit.
Yang kesian si pengusaha itu, malam itu dia ngimpi. Malam itu dia ngimpi, kayaknya tuh dia kayak dikasih lihat sebuah tempat yang sangat indah di surga. Habis itu dia nanya, Om, sama malaikat. Habis itu bingung ya manggil malaikat apaan coba? Apa coba manggil malaikat? Pak, kayak gak enak banget. Gitu ya. Malai, enggak enak banget. Jadi dia bilang, ya malaikatullah. Dia bilang, iya. Mau nanya dong. Kenapa? Ini tempat bagus banget gini, gedung nih. Istana nih bagus banget gini nih, punyanya siapa ya? Malaikatnya jawab, asalnya sebenarnya buat kamu tapi nggak jadi. Lah kenapa gitu nggak jadi? Karena kamu kemarin menolak pengemis yang datang ke rumahmu pada hari Asyura. Kalau kamu kasih tuh hari, nih balasannya buat kamu, istana di surga. Lah terus nih sekarang istana ini punyanya siapa? Punyanya Fulan bin Fulan. Lah, tapi kan dia Yahudi. Dia kemudian kebangun. Lah, jadi istana itu punyanya Fulan. Tapi kan si orang itu Yahudi gitu. Yahudi kan gak bisa masuk surga. Biarpun kata dia punya kuncinya tuh istana. Kalau dia gak boleh masuk ke surganya, bukanya gimana? Masuknya gimana gitu. Jadi akhirnya dia pagi-pagi, begitu waktunya orang-orang pada bangun, dia datengin tuh si rumahnya Yahudi. Dia bilang, Pak, Bapak kemarin ngasih gak tuh sama si ibu itu sama yang anak-anaknya? Oh, dia bilang bihaqi yawm Asyura katanya. Dengan kemuliaan hari Asyura, tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Saya kasih karena kan hari Asyura kan hari Allah nyelamatin Nabi Musa. Pak, Bapak ngasihnya kemarin berapa? Ya terserah saya dong, emang kenapa? Bukan urusan kamu gitu kan. Enggak Pak, serius Pak. Bapak ngasih berapa Pak kemarin Pak? Emang kenapa sih? Yaudah deh Pak, Bapak sebut aja gitu berapa gitu. Oh, oke. Saya ngasih sama dia uang 1 juta misal gitu ya. Beras 50 kilo misal gitu. Terus ada saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini gitu. Misalnya semuanya nilainya 2 juta gitu. Orang itu bilang kayak gini, Pak gini aja deh Pak, Bapak saya bayarin 2 juta. Ini kan 2 juta kan? Bapak saya bayarin, saya gantiin nih Pak 2 juta. Tapi Bapak bilang gitu, kalau pahalanya Bapak kasihin sama saya. Ogah, mau transaksi ijab kabul pahala. Dia bilang gak mau saya. Yaudah Pak, saya kali lipatin 2 kali lipat Pak. Jadi Bapak kan ngasih kan sekitar 2 juta tuh Pak. Oke deh Pak, saya gantiin sekarang 4 juta. Ogah, kalau gitu Pak, saya kaliin 5 dah Pak. 2 juta kali 5, 10 juta. Saya kasih, Bapak bilang kalau pahalanya gantiin ke saya. Dia bilang, ogah, Bapak nih gimana sih kok gak mau juga? Lah kamu ngapain juga maksa saya? Si Yahudi itu terus bilang, kenapa kamu maksa saya? Apakah gara-gara istana yang tadi malam? Lah, kok Bapak tahu? Oh, kamu lihat istana di surga tadi malam? Iya, tapi kan Bapak Yahudi, Bapak gak bisa masuk surga. Syaratnya surga kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang Yahudi kan punya la ilaha illallah doang, Muhammad Rasulullah kan gak punya. Jadi dia gak bisa masuk surga. Katanya si Yahudi tersebut, oh itu kan kalau saya gak masuk Islam. Tadi malam saya mimpi yang sama denganmu. Saya diperlihatkan sebuah istana di surga. Saya tanya, wahai malaikat, istana ini milik siapakah kiranya? Istana indah ini milik siapa? Malaikat bilang, ini untukmu yang telah bersedekah pada hari Asyura jika kamu masuk dalam agama Islam. Kamu telat Pak, subuh tadi saya sudah ikrar mengucap kalimat syahadat di masjid. Bapak gak bisa lagi ngambil pahala saya. Ya Allah, nyesel bener tuh si Bapak.
Nah itu hari Asyura. Teman-teman saya sekalian, Allah banyak sekali memberikan hadiah-hadiah pada hari tersebut. Sebab Asyura itu hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi banyak diantara kita nih yang diselamatkan dari segala murka, dari segala petaka, dari segala bencana pada hari Asyura. Yang asalnya ketulis bakalan kena bencana nggak jadi karena dia muliain hari Asyura. Yang asalnya bakalan kena petaka pada masa-masa yang akan datang nggak jadi karena dia berdoa dan memuliakan hari Asyura. Yang asalnya nih misalnya ya mohon maaf mau dapat suaminya jahat sama dia gitu. Dia muliain hari Asyura, Allah nggak jadi. Allah bilang sebagaimana aku menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura dari kejahatan Fir'aun, aku juga selamatkan hamba perempuanku ini dari kejahatan calon suaminya. Aku gantikan dengan laki-laki yang soleh yang baik baginya. Tuh. Jadi kalau kamu pada masa-masa ini ada orang yang suka berbuat jahat sama kamu, cobain banyakin doa hari Asyura, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kamu dari kejahatan orang lain sebagaimana Allah telah menghindarkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun. Gitu ya. Adik-adik saudaraku sekalian, hari Asyura ini hari Allah menyehatkan kembali Nabi Ayub. Yang asalnya dikasih sakit berat tuh Nabi Ayub. Allah kasih kesembuhan pada hari Asyura. Jadi siapapun darimu yang sakit ya, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit, entah itu orang tuamu, entah itu saudara-saudarimu gitu, banyakin doa, banyakin zikir, bagusin diri, bagusin perbuatan, dan banyakin sedekah pada hari Asyura, terutamanya kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan atas penyakitmu dan juga Allah kasih kesembuhan atas sakitnya orang-orang yang kamu sayangi. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian, hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener, ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman satupun, padahal baik-baik, tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, Yunus apa kabar, gitu kan? Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Nah, ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan. Ya udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya, ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih terombang-ambing di atas kapal. Nah kodenya keluar. Semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai. Ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai.
Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa, karena orang-orang yang gak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak gak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah kan gitu kan. Nah, tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya, tetep aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh ya udah kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana. Tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa, nah kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi. Keluar lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah bikin, diundi lagi keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang-guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Gak bisa lihat, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun gak apa-apa. Saya gak sesumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh, Masya Allah. Terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam, nggak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan,
gelap dalam lautan dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dari yang asalnya nyalahin keadaan, dari yang lagian nih, saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga nggak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka nggak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan. Dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri. Malang bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar, ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Ya enggak? Ini kan kalau dicari persentasinya itu nggak kebayang, nggak bisa tuh, nggak bisa pas banget gitu, set gitu kan nggak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun udah jatuh tertimpa tangga. Kayak istilahnya gitu kan. Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini. Ya ampun, kesel banget dah. Teman-teman saya sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Faltana. Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah, itu udah ada ketetapannya masing-masing dek, bukan ada dalam pengaturan kamu. Gak ada dalam aturan kamu. Kamu gak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur. Di luar kendalimu ada sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, gak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering enggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga, ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Halimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul, kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu nggak ada dipegang sama orang, nggak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, nggak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah.
Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta. Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi? Ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih ya Allah yang banyak dosanya ya Allah. Saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih manis suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut. Sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mati ya enggak? Orang gak makan, gak minum, gak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir, Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual. Nah ya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan. Nggak mual nggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh, mual banget nih. Jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya. Gitu. Gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules. Ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang. Karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh sampai
sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan. Gak punya tenaga teman-teman, gak punya tenaga, lemes setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan sama orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Ibu-ibu yang hadir dengerin saya nih. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu gak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Gak bakalan salah kirim, malaikat Mikail tuh gak bakalan salah kirim. Sama malaikat Israel gak akan pernah salah cabut nyawa gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail gak bakalan keliru bagi-bagi rejeki teman-teman. Gak ada ceritanya. Jadi gak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih, sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rezeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih, biar bikin tokonya dia gak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh gak ada yang keliru, Jadi nih kalau karena Nabi Yunus ini mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin, buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai tuh dimakan Nabi Yunus tuh buah yaktin namanya. Sejenis melon ya. Sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon. Nggak cabai rawit gitu kan, kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang nggak keras. Terus dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, "Pak, maaf numpang tanya, ini daerah apa nih?" "Oh ini daerah Nainawi." Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, "Nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidup nih yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah." Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku, gitu ya. Yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saudara sekalian, silahkan untuk semakin mendekat
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah.